Priska Barusegu di Bincang Ramadan. Apa kabar? Baik. Kakak Habib, Kakak Heri. Baik. Panggilan saya berubah-ubah ya. Iya. Abang, Mas, Kakak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting Hidup Habibnya memang- nggak hilang. Iya. Ya, itu yang penting ya. Hidup memang butuh perubahan. Hidup memang butuh perubahan. Kayak kalau mati mana bisa berubah. Kayak gini-gini aja udah. Hari ini nih kita masuk ke episode pembahasannya tentang pantangan saat puasa. Oke. Puasa Ramadan itu ya kalau makan dan minum dipantangkan kita udah tahu ya pada umumnya kayak gitu. Dari Habib sendiri ada nggak sih pantangan lain ini di saat bulan puasa selain makan dan minum bagi umat Islam? Kita Iya. kepo nih, kita kepo. Iya, sebenarnya yang lebih penting dari sekedar pengetahuan bahwa puasa itu menahan lapar dan haus, tapi utamanya adalah menahan nafsu-nafsu yang buruk, seperti marah, benci, menghina, kemudian semua kelakuan dan kecenderungan yang negatif dalam diri. Apalagi kalau sudah terbit dalam bentuk kelakuan, itu dilarang di bulan Ramadan. Karena itu Nabi katakan dalam hadis Nabi, banyak kok orang yang puasa tapi cuman dapat lapar dan haus doang. Artinya dia gak dapat pahala puasanya. Wah, kasihan. Karena kenapa? Karena cuman nahan lapar, nahan haus, tapi gak nahan Yang diri lain-lain. untuk marah-marah gitu. Wah, apalagi di jalanan Jakarta gitu. Saya lagi puasa. Padahal dia lagi puasa gitu, kok marah-marah. Justru karena Anda puasa jangan marah-marah dong. Bang Rigen nggak bisa puasa dong. Kenal Nggak Bang bisa. Rigen nggak? Iya. Iya. Marah-marah mulu. Marah-marah dia. mulu kan? Iya. Batal mulu. Bang Mustahil Rigen. puasa dia. Ya mustahil ya dia. Iya. Sahur marah dia. Orang sahur makan dia marah dia. Buka puasa marah juga. Kalau Kakak Yeri, saya Katolik. Kalau di Katolik ada sih kita tradisi puasa. Kalau di Kristen sendiri ada nggak itu puasa? Ada sih, coy, tidak ada momentum waktunya harus pas apa gitu, kayak misalnya Paskah atau Natal. Jadi pertama tuh puasa Esther namanya, jadi 24 jam satu hari full. Untung saya gak protesta. Untung saya juga enggak. Terus ada puasa Esther, puasa Esther. Terus ada puasa Daniel. Daniel. Ya, puasa Daniel tuh Namanya dia. keren-keren. Ya itu ini. Jadi sebenarnya itu kan melatih penguasaan diri, itu sih yang lebih penting. Jadi bukan kayak supaya lebih dijawab atau lebih ngerengek sama Tuhan, enggak. Supaya kita bisa punya penguasaan diri sehingga kayak tadi yang Habib bilang gitu, kita bisa nahan emosi, marah, cara nilai kita, cara ngejudge kita semua tersirkulasi waktu kita puasa itu untuk membangun sesuatu yang di dalam ini. Makanya perlu momen untuk puasa itu. Kalau dari bukan kebiasaan sih, di dalam Islam sendiri ada nggak sih kayak anjuran-anjuran yang memang harus wajib dilakukan saat puasa gitu loh? Anjuran. Selain kayak yang nahan lapar, nahan nafsu dan lain sebagainya gitu, ada nggak sih yang lain-lain lagi yang Kristen belum tahu nih? Iya. Biar Kalau kita Anda tahu, Anda nanti masuk Islam. Makanya saya kasih ilmu ini dikit aja. Enggak, jadi anjurannya kalau yang wajib hanya itu. Tapi kalau anjurannya ya banyak sekali. Misalnya memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian memperbanyak sedekah, memberikan kebaikan, berbagi harta kita kepada orang lain. Kepada orang lain, siapapun. Siapapun itu, sedekah diberikan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena salah satu output dari puasa itu ngajarin kita untuk merasakan diri sebagai orang miskin yang hari-harinya penuh dengan kelaparan dan kehausan. Oh, iya. Jadi cosplay jadi orang miskin. Oke. Tukar Jadi nasib sebenarnya. tukar nasib. Salah satu aspeknya itu. Jadi untuk kemudian kita merasakan rasa lapar itu hadir pada diri kita sehingga empati kita kepada orang yang miskin, yang kelaparan itu tumbuh. Tapi bukan berarti puasa hanya untuk orang kaya. Saya sudah setiap hari miskin, ngapain masih puasa lagi ya? Enggak sih. Biar makin miskin. Itu salah satu hikmah dari puasa, salah satu pelajarannya aja sih. Jadi banyak hal yang dianjurkan. Intinya bahwa bulan Ramadan itu dalam Islam adalah bulan dilipat gandakannya pahala.
Jadi kalau Anda ingin investasi pahala yang besar ya di bulan Ramadan ini, kira-kira seperti itu. Makanya semua kebaikan berbondong-bondong dilakukan oleh orang di bulan Ramadan. Saya suka bilang gini, orang kan bilang kalau selesai Ramadan, alhamdulillah hidup kita kembali normal lagi. Padahal menurut saya yang normal itu di bulan Ramadan hidup, di mana kita menahan nafsu, kita solidaritas tinggi, kemudian berpakaian sesuai dengan yang dianjurkan agama gitu. Tapi ini cuma Ramadan doang. Ya tapi saya harus bersyukur lah, lumayan lah masih Ramadan gitu. Tapi saya lucu loh dengar itu ya, maksudnya alhamdulillah hidup kita kembali normal lagi. Selama Ramadan itu dia tersiksa sebenarnya. Iya, itu dia. Jadi kalau dalam spiritualitas Islam itu menjalani ibadah dengan ketersiksaan sebagai beban itu dikritik habis. Ibadah itu bukan kewajiban malah dalam spiritualitas Islam, tapi hak. Saking ada kenikmatan sebenarnya di dalamnya, kamu berhak seperti makan dan lain sebagainya. Memang kita itu agak aneh, kalau kelaparan perutnya ngeluh gitu, tapi kalau kelaparan hatinya biasa aja gitu. Berapa banyak orang yang setiap pagi bercermin sebelum kemana-mana membenahi alisnya, membenahi lipstiknya, tapi nggak pernah membenahi hatinya gitu. Wah, nyerang kaum perempuan nih kayaknya. Kenapa alis, lipstik gitu kan? Ada framingnya keren sekali ya. Nyerangnya, wah ini SJW langsung, wah Habib Husain menyerang kaum perempuan. Parah sih. Ya sudah, membenahi kumisnya. Nah gitu, tapi ada cewek yang berkumis. Salah mulu jadi Habib, nggak mau jadi Habib. Nggak ya? Ya, ini kan Habib ini orang yang sudah malang melintang lah di dunia perpuasaan gitu kan. Udah sering banget puasa gitu kan. Jadi kayaknya layak banget kalau ngasih tips ke teman-teman. Bagaimana caranya agar puasanya menjadi afdol, nggak cuma habis dilapar dan minum aja. Iya, yang sering kecolongan tuh orang adalah buka itu sebagai ajang balas dendam. Jadi seharian puasa, kemudian ketika berbuka dia balas dendam. Beli berlebihan sampai akhirnya ketika makan nggak kuat makannya, akhirnya dibuang gitu. Jadi tipsnya adalah intinya puasa itu juga menahan diri dari makan, minum, syahwat, nafsu, dan juga dari dendam-dendam seperti itu. Jadi jangan hancurkan puasa dengan dendam ketika kita buka kemudian beli sebanyak-banyaknya gitu. Dan kemudian tips yang lain yang juga penting, ketika puasa jangan dijadikan alasan untuk tidak produktif. Itu khas orang-orang di negeri plus 62 kayaknya. Kalau puasa kemudian selesai semua produktivitas hilang, isinya rebahan aja, tidur aja, itu bukan itu esensi dari puasa. Karena esensi puasa sebenarnya adalah justru di sini peluang untuk semua pahala dilipat gandakan. Jika sebelumnya Anda berkarya, maka di sini harus berkarya lebih kuat lagi agar nilai pahalanya lebih gede gitu. Itu sih. Dan yang juga penting adalah jalani puasa tidak hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah pelatihan untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih tidak marahan, tidak emosional, dan lebih solidaritas kepada orang yang membutuhkan. Lebih bisa menahan lapar dan haus. Menahan haus. Anda kayak orang puasa udah sampai. Iya, sebenarnya saya hari ini puasa. Bisa aja saya belajar untuk, saya berapa kali ketemu Habib itu udah kayak mulai ada gimana gitu ya. Kayak mulai merasa babi nggak enak gitu. Itu nggak mungkin ya. Dia langsung dinilai kayak itu nggak mungkin ya. Nggak, muka Anda bohong banget bilang babi nggak enak gitu ya. Iya. Padahal nggak terima babi nggak enak, nggak terima. Padahal kita juga tahu babi enak, cuman kan haram. Gitu aja. Memang yang enak-enak biasanya haram. Tapi enak sih. Gimana ya? Jangan emang kalau dari Kakak Yeri sendiri ada nggak tambahan atau bisa berbagi tips ke saudara-saudara yang nggak mungkin tips puasa juga kan dong. Kita 24 jam tuh, 24 jam berbagilah kepada orang yang cuma 12 jam terus menahan gitu kan. Bisa dong. Ya ini kan momen itu membangun semangat toleransi ya. Ya jadi ya dukunglah kita mendukung nih saudara-saudara muslim yang masuk bulan puasa dan
supaya bisa meraih kemenangan di hari yang suci nanti. Kita bisa berdampingan sama-sama, gitu sih. Bisa menang bareng-bareng ya. Salah ya? Iya betul. Betul kan? Menang. Tapi kalau kita pas hari kemenangannya pas pasca, kita duluan. Sorry, tahun Oh, ini iya, duluan. iya, Tahun ini kita sudah duluan, kalian nyusul gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita biasa berbeda kok. Iya, Bahkan biasa sesama umat Islam. Kadang puasanya beda waktunya antara NU dan Muhammadiyah. Jadi nggak apa-apa. Oh, sih, nggak apa-apa santai. ya. Berarti kalau NU sama Muhammadiyah yang puasa duluan siapa biasanya? Itu nggak tentu karena Nggak itu tentu ya? perbedaan metode menentukan Oh. hari pertama puasanya. Kalau yang Muhammadiyah berdasarkan perhitungan pergerakan bintang. Kalau pergerakan bulan. Kalau yang NU dilihat langsung. Jadi sehari sebelumnya dilihat tuh muncul Yang nggak? namanya hilal itu Iya. ya? Anda ya kerap sekali kayaknya. Gitu. Kan itu Dikit biasa di lagi. berita TV itu kan, hilal belum ditemukan, hilal Iya. apa, kita mau tahu semua dari TV, cap kabul aja kita hafal dari TV. Nikah saya terima nikahnya ini sampai kita hafal loh, cari kayak gini. Azan kayak ya? gini, iya semuanya dari TV loh. Berarti Anda tinggal syahadat. Aduh, Habib loh yang ngomong gitu. Iya. Masa saya tolak? Ya, saya Priska baru saya, assalamualaikum. Salam.